Jatuh. Ya, setelah video ini viral dan mendapat kecaman dari masyarakat di media sosial, Nenek Nasikah telah dijemput oleh pihak keluarga dan tidak lagi berada di panti jompo. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Kita sudah bersama dengan psikolog Amelia Elvina Dewi. Selamat siang, Mbak Amelia. Selamat siang. Ya, Mbak. Ya, Mbak Amelia, ini kita lihat sekarang banyak kasus ya seperti ini, bahkan nggak cuma sekarang ya, maksudnya beberapa waktu lalu juga, ini sudah lama juga ada juga kasus-kasus seperti ini dengan latar belakang masalah ekonomi. Nah, ada juga masalah kepahitan begitu ya terhadap orang tua kandung seperti itu. Nah, mungkin ada dilema bagi anak yang tidak mampu secara ekonomi untuk merawat orang tuanya yang sudah uzur, bisa dibilang seperti itu, seperti kisah yang tadi ya dari Sidoarjo. Nah, bagaimana Anda melihat terkait dengan hal ini? Baik, terima kasih. Ini sebetulnya dilema yang sangat manusiawi ya. Banyak anak yang ingin berbakti, tapi realita hidupnya mungkin nggak selalu sejalan. Kita melihatnya dari perspektif yang lain, bukan juga kita menjudge anak, kemudian juga kita langsung mengatakan bahwa oh ini anaknya sudah tidak mau mengasuh orang tua. Tapi kita lihatnya dari aspek yang memang berbeda satu sama lain ya. Kita tidak boleh juga mengedepankan bahwa bakti orang tua itu harus berhenti ketika dia sudah usia. Kita kan juga mesti berbakti hingga usia ya. Artinya gini, ketika misalnya anak tidak mampu secara ekonomi, dia tetap bisa menunjukkan cinta dan kepedulian dengan menemani, kemudian juga mendengarkan orang tua, maupun memperhatikan kebutuhan emosional orang tua. Nah, Mbak Amelia, ini kalau kita lihat juga memang sebenarnya tidak ada bantuan dari pemerintah ya kan untuk keluarga miskin yang memiliki lansia untuk membiayai perawatan orang tua mereka. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa terkait dengan hal ini? Sebetulnya gini, pemerintah Indonesia sendiri kan punya Kementerian Sosial. Yang memang punya beberapa program ya. Kita mungkin tahu ada bantuan sosial lanjut usia, kemudian juga ada beberapa program yang sifatnya pendampingan sosial. Tapi kita seringkali mendapatkan tantangan, kita nggak tahu mesti kemana pada saat sedang menghadapi situasi tersebut. Bisa jadi adalah akses informasinya ataupun distribusi bantuannya tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat. Nah, peran siapa yang jadinya penting? Tidak hanya keluarga, tapi juga peran masyarakat, pendamping sosial, dan juga lebih kepada edukasi publik. Bahwa sebetulnya keluarga yang memang tidak mampu secara ekonomi ataupun memang secara situasi ya, bisa melakukan penjangkauan bantuan ini. Artinya kalau misalnya melihat dari kasus ini, apakah jadi sepenuhnya salah anak ya? Tapi ini kita mesti melihat, kita tidak juga boleh menilai segamblang itu ya, bahwa oh anaknya tidak mau mengasuh atau dalam arti judging begitu ya, tempat Mbak, lain menyebutkan anak tidak boleh judging atau disebut anak durhaka gitu. Karena peran untuk mengasuh ya, artinya merawat orang tua itu tidak hanya peran keluarga inti, tapi juga peran semua masyarakat, keluarga yang ada di sekitar, dan juga negara ya, kalau kita melihat dari perspektif saat ini. Nah, itu dia. Ini kan kalau di negara-negara barat ini udah biasa banget ya, Mbak Amelia ya. Kita lihat bahwa banyak orang tua yang dititipkan di panti jompo agar memang mereka tuh tidak kesepian begitu ya. Mereka juga bisa beraktivitas di sana karena memang sang anak juga ini sangat sibuk dalam bekerja begitu. Nah, tapi kalau terkait dengan hal ini, emangnya gimana? Perspektif seperti ini memang belum bisa diterima di masyarakat kita. Anda melihatnya atau bagaimana, Mbak? Nah, kalau memang di negara barat kan menitipkan orang tua tuh bukan dikatakan sebagai menelantarkan ya, tapi justru sebagai bentuk perawatan profesional dan juga dukungan sosial. Betul, kepedulian terhadap lansia supaya tidak kesepian ataupun merasa terisolasi. Di negara barat sendiri mereka punya sistem yang mendukung gitu untuk layanan, kemudian juga untuk budayanya, termasuk regulasi. Bahkan mungkin panti jompo atau nursing home di sana tuh bagus banget gitu. Mereka punya banyak sarana dan prasarana untuk bisa membuat lansia di tempat mereka itu menjadi lebih betah dibandingkan di rumah. Tapi di Indonesia sendiri secara budaya menitipkan orang tua di panti itu masih sering dianggap sebagai bentuk maaf ya, gitu tidak berbakti gitu. Iya. Jadi kayaknya kelihatannya gimana gitu ya.
Tapi sebetulnya gini, kita sendiri kan punya nilai kuat ya tentang tinggal serumah ataupun dekat dengan orang tua tuh menjadi satu kepedulian secara emosional gitu. Cuman gini, kita harus melihatnya secara destrukturalisasinya stigma ya, bahwa menitipkan orang tua sendiri ke tempat yang memang sudah dirancang khusus bukan berarti kita nggak peduli, selama kita sebagai anak punya komunikasi dan juga kontrol kualitasnya. Yang terpenting tuh bagaimana lansia mendapatkan kasih sayang, perawatan yang layak, dan juga rasa aman. Karena dimanapun mereka berada, hanya itu kok yang dibutuhkan. Dan kita sebagai anak juga perlu membuka ruang dialog yang lebih sehat. Serta kita juga mesti melihat kenyataan ya, bahwa ini semua bukan semata-mata atas hal yang disebut anak tidak berbakti gitu ya, ketika menitipkan ke panti jompo, tapi sebetulnya untuk membantu lansia punya nilai ataupun punya sesuatu yang mereka tuh bisa merasa berharga gitu di usia lanjut. Ya, baik. Mbak Amelia, iya. Jadi intinya bahwa kalaupun pada akhirnya menitipkan orang tua ke panti jompo itu bukan berarti nggak berbakti begitu ya. Jadi kita luruskan hal ini begitu ya, bahwa ini bukan berarti nggak berbakti. Bahkan mungkin ini adalah satu bentuk kepedulian daripada tinggal di rumah sendirian begitu kan. Mendingan bergabung bersama sejawatnya begitu ya di panti jompo dan juga mendapat aktivitas yang lebih lagi. Tapi kalau Anda sendiri melihat khususnya untuk ya warga orang-orang Indonesia begitu sendiri memperlakukan orang tuanya yang dalam kondisi mungkin himpitan ekonomi, mungkin dari kecil sudah nggak nyambung dengan orang tuanya begitu, ditambah lagi dengan kasus ekonomi tadi dan yang lainnya. Nah, kira-kira pendekatan secara psikologi seperti apa yang harus dilakukan terhadap orang tua dan juga dari si anaknya sendiri? Seperti apa, Mbak? Oke, terima kasih. Kasus yang terjadi saat ini bisa salah satu penyebab mungkin ya tidak memungkinkan tidak kuatnya si anak menerima situasi jika nanti orang tuanya meninggal gitu kan. Duka itu tidak bisa diselesaikan 1 atau 2 hari ya, atau mungkin ada konflik yang belum diselesaikan pada saat si anak di situasi saat ini. Jadi artinya apa yang mesti dilakukan kedua orang tua dan juga anak dalam situasi seperti ini harus punya komunikasi yang sangat baik. Tidak boleh membuat situasi menjadi lebih tidak menyenangkan ketika orang tua di usia lanjut gitu, dan apapun yang ada di dalam masa lalunya anak itu wajib diselesaikan oleh si anak sendiri maupun oleh orang tuanya. Kita tidak pernah bisa memilih orang tua untuk menjadi orang tua kita ya gitu. Kita juga tidak bisa memilih anak gitu. Artinya dalam situasi seperti ini apa yang harus dilakukan, anak wajib punya komunikasi yang baik dengan orang tua, menyelesaikan masalah-masa lalu. Kemudian juga orang tua pun juga harus menyadari bahwa suatu saat siapa yang akan menjaga, salah satunya adalah anak. Kedua pihak ini masing-masing mesti memiliki pola pikir terbuka. Walaupun kita tidak bisa memungkiri ya bahwa maaf ya orang tua yang sudah lanjut ini kan tidak seterbuka kita ya zaman sekarang gitu, pada saat kita melihat bahwa meminta maaf itu adalah hal yang sangat lumrah sekali. Ya, secara praktis jawaban dari saya adalah komunikasi antara kedua pihak itu sangat penting, serta menguburkan apa yang terjadi di masa lalu ya, sehingga hubungan jangka panjang itu menjadi lebih baik. Baik. Jadi intinya saling menerima begitu ya, satu dengan yang lainnya, baik dari dan juga dari orang tua dan juga anak bisa menerima dirinya sendiri begitu ya, sehingga ini agar komunikasi bisa terus berlanjut dan menghancurkan stigma-stigma bahwa ternyata menitipkan orang tua di panti asuhan dan seterusnya itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya. Intinya ya itu tadi ya Mbak Amelia, bahwa bangun hubungan adalah hal yang paling utama. Baik, terima kasih sekali lagi psikolog Mbak Amelia Elvina Dewi ini telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu Mbak Amelia. Terima kasih, have a nice day ya. Have a nice day. Ya, kita ke informasi berikutnya.